kabar semua? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, tujuan Anda memberikan testimoni tersebut mengenai Joko Widodo itu apa sih, Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ingin belajar menjadi yang positif. Nah, untuk belajar menjadi yang positif, salah satunya adalah belajar memuji, belajar mengapresiasi. Sekaligus saya mengajarkan anak-anak saya, santri-santri saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan semua orang yang bisa kemudian mengikuti bahwa ayo di tengah-tengah orang susah memuji, susah mengapresiasi, susah positif. Bismillah yuk gitu. Bahkan saya mengajarkan kepada jamaah gitu kan, ketika satu masalah yang buruk saja kemudian kita anggap jadi baik, ya. Kita positif terhadap masalah. Masalah itu betul-betul menjadi baik. Ketika kita sulit, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita kemudian dalam keadaan benar-benar terpuruk, justru kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji atas hadiah Allah. Ya Allah memberikan masalah buat kita dengan mengatakan doa yang terbaik merupakan alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa yang terbaik. Karena itulah saya mengajarkan memuji Pak Jokowi, saya mengapresiasi Pak Jokowi, dan memang apa yang saya puji, yang saya apresiasi itu adalah sesuatu yang memang saya lihat betul gitu. Baik. Bukan Ustadz, bukan tapi, karangan, bukan ciptaan gitu. Baik, Pak Ustadz, tapi ada sebagian yang mungkin menyatakan bahwa Pak Jokowi itu melakukan pencitraan. Nah, ini tanggapan Anda seperti apa? Selama itu masih anggapan orang kan bebas-bebas aja buat orang tersebut. Kita juga harus positif gitu. Kita harus positif melihat, mendengar anggapan orang terhadap Pak Jokowi. Kenapa? Ya, barangkali dia adalah orang baik yang mendapatkan informasi yang tidak baik. Orang baik yang mendapatkan informasi yang kurang baik. Sehingga punya anggapan seperti itu. Jangan kemudian terhadap yang negatif kita kemudian menjadi negatif. Nggak boleh. Sekali positif, kita harus tetap positif. Setidaknya dengan adanya orang punya anggapan seperti itu, memproteksi diri kita juga agar tidak melakukan sesuatu sebagai sebuah pencitraan. Keren kan? Menjadi sebuah nasihat. Baik, tapi mengenai testimoni Anda mengenai Presiden Joko Widodo mengenai ibadahnya, baik kemudian Pak Jokowi yang melakukan ibadah sunnah, itu betul-betul Anda saksikan sendiri ya, Pak Ustadz ya? Ya, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kebetulan kan dari 2007-an ya, dari 2007-an tuh sudah bersahabat dengan beliau. Kemudian 2010 saja Darul Quran cabang Solo itu beliau yang meresmikan. Dan irisannya, persentuhannya dengan orang-orang sekitar Pak Jokowi itu banyak sekali. Jadi ketika saya mendengar banyak testimoni yang bukan soal pilpres ya, dari dulu gitu. Dari dulu bercerita gitu tentang sosok seorang wali kota yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Dan itu sampai sekarang masih inline. 2014 misalkan saya dengan izin Allah makan di warung Mak Syukur waktu itu di daerah Sumatera Barat. Masih awal-awal lah beliau menjabat sebagai seorang presiden. Nah, ketika saya masuk ada itu tuh, ada apa? Ada foto presiden di warung Mak Syukur. Kemudian saya bercanda sama yang melayani. Dia bilang, "Wih, udah ada foto presiden aja nih di warung Mak Syukur." Terus kata pelayannya, "Iya Pak Ustadz, belum lama kemari beliaunya, tapi nggak makan gitu." "Loh, kok nggak makan?" "Iya, puasa dia." Masya Allah. Nah, dari 2014 saya sudah menginstagram, udah mentweet dari 2014 bahwa insya Allah lah negeri kita baik-baik saja karena presidennya ahli puasa, wakil presidennya ketua masjid. Nah, dari dulu nggak ada masalah gitu loh. Nah, ketika sekarang saya bertestimoni masalah. Pak Ustadz, ya, dengan hal-hal yang Anda saksikan secara langsung berkaitan dengan ibadah Pak Jokowi, apakah ini memang betul-betul menggambarkan wujud asli dari Joko Widodo? Tidak dibuat-buat? Begini ya, perbuatan baik dan kebaikan itu saya betul-betul pengen gitu menjadi individu yang menyebarkan. Sementara perbuatan buruk dan keburukan, saya pengen menjadi individu yang tidak menyebarkan. Kenapa dan apa gunanya? Supaya anak-anak saya, anak-anak muda Indonesia,
santri-santri kami dan banyak lagi kemudian anak-anak Indonesia itu tidak mencontoh kalau ada keburukan orang bongkar, sebarkan, kalau ada kemudian kejelekan orang, kejahatan orang siarkan. Ini yang menurut saya apalagi belum tentu gitu, terhadap sesuatu yang belum tentu masa kemudian kita melakukan. Nah kalau memang sudah tentu karena kita melihat keburukan dan kejahatan orang, harusnya malah nutup, mendoakan gitu loh. Nah, saya melihat banyak yang sudah tidak adil lagi terhadap Pak Jokowi, sudah tidak adil gitu, karena kebencian, karena ketidaksukaan, lalu kemudian kita jadi tidak adil terhadap seseorang, itu tidak boleh. Sama sekali tidak ada kebaikan kan juga tidak benar gitu. Nah, hal yang sama pun saya sampaikan kepada atau sosok 02. Saya bilang juga, ayo apa yang menjadi kebaikan 02 itu yang kita angkat. Nggak boleh kita kemudian menjelekkan 02. Mencari celah, oh begini nih, oh begitu, jangan. Sudah, apa sih yang menjadi kebaikan 01? Ayo. Apa yang menjadi kebaikan 02? Ayo. Apa yang menjadi kebaikan sekitar 01? Ayo. Apa yang menjadi kebaikan sekitar 02? Ayo. Sehingga Indonesia ini isinya hanya kebaikan dan kebaikan gitu. Baik, Pak Ustadz, tapi testimoni Anda ini sempat dicegah oleh Pak Jokowi. Nah, ini alasan kemudian kenapa Pak Jokowi mengatakan Anda sebaiknya tidak perlu menyampaikan testimoni kepada publik, itu kenapa, Pak Ustadz? Ya, saya mencatat lebih dari 4-5 kali beliau melarang saya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bicara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bahwa inilah bentuk salah satu keikhlasan beliau. Nah, ini juga mirip nih kayak Sandi. Ini 11-12 nih di urusan begini. Sandi juga pernah bilang sama saya, udah tat, nggak usah dukung aneh, nggak usah bela-bela aneh, lempeng aja udah, usaha aja. Nah tapi ketika Sandi dijelekin juga, saya nggak suka ada yang jelekin Sandi, karena ini orang-orang baik bener. Nah Jokowi juga begitu, kata Jokowi, udah jangan bela-bela saya, jangan bantu-bantu saya, jangan bicara pilpres, jangan bicara tentang saya. Saya nanya kan, kenapa ya Pak? Ya bisnisnya Ustadz kan di umat, nanti kalau umat menjauh gimana? Lah begini, saya pengen positif gitu loh. Saya ke umat juga pengen positif. Kalau saya menyangka umat akan meninggalkan saya, maka sangkaan saya itulah yang akan terjadi. Nah saya lebih memilih enggak, insya Allah ini kan pengen umat tidak salah sangka. Soal pilihan kan pilihan umat. Umat memilih siapa itu pilihan umat, tapi tidak membuat umat salah sangka, ini menjadi penting gitu loh. Soal pilihan siapa itu bukan urusan saya, tapi soal salah sangka, kenapa saya tidak kemudian menyampaikan, jangan sampai salah sangka, ini begini loh, gitu. Baik, Pak Ustadz, tapi nanti Anda diidentikan dengan dijadikan pendukung Jokowi, dan mungkin saja usaha Anda akhirnya ketika Anda menyampaikan kepada publik melalui akun Instagram Tuan Guru Bajang, mungkin ada efeknya terhadap usaha Anda. Nah ini tanggapan Anda bagaimana? Bos, sekali positif kita positif aja gitu. Jangan ada negatifnya. Pertanyaan saudara tadi kan ada negatifnya. Kalau gini gimana? Kan jadi horor. Jangan, nggak usah. Rezeki mah di tangan Allah kan begitu. Kita berbuat yang terbaik. Petren misalnya. Petren kan bukan pribadi saya. Petren itu Indonesia. Petren sebagai sebuah basis bisnis, ini bukan bisnis saya. Ini bisnisnya Indonesia. Impiannya bukan impian saya. Ini impiannya Indonesia. Yang kita dorong, yang kita angkat, yang kita maju adalah Indonesia. Jadi saya mah pikir positif. Nggak mungkin umat akan memusuhi Petren. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau tidak memilih Jokowi bisa jadi. Tapi kan sekali lagi itu pilihan gitu. Baik, Pak Ustadz, lalu kemudian apa yang ingin Anda sampaikan kepada media sosial maupun kepada orang-orang yang mungkin hingga sampai saat ini masih memberikan informasi yang salah, informasi yang hoax, khususnya mungkin berkaitan dengan Joko Widodo? Iya, jadi saya menyampaikan bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini presiden kita ini unik gitu loh. Bahwa suka disebut ya sekelilingnya nih Pak Ustadz begini. Sekeliling siapa sih yang tidak ada orang buruk? Sekeliling siapa yang tidak ada orang jelek? Sekeliling siapa yang tidak ada orang jahat? Tapi jangan kemudian kita berhenti berjuang. Malah kita harus bantu mestinya. Bagaimana di sekeliling Pak Jokowi ini isinya adalah orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang benar semua. Ya udah pasti aja nggak mungkin kalau semua mah gitu. Tapi kita harus berjuang.
Nah, saya ingin mengatakan bahwa ada seorang Muslim yang kemudian dibilang tidak Muslim. Ada seorang Indonesia banget yang dibilang tidak Indonesia. Ada seorang yang beragama banget malah dibilang komunis. Nah, ini yang saya bilang, janganlah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memberikan kesaksian ini apa adanya, benar. Dan amalan ibunya Pak Jokowi itu adalah amalan yang hebat banget. Amalan yang bisa ditiru oleh banyak ibu di Indonesia ini. Bahkan oleh banyak ayah mendoakan anaknya, membaca Qul Huwallahu 100 kali setiap malam, membaca Al-Fatihah 100 kali setiap malam, sampai kemudian anaknya, ya ini Pak Jokowi dan adik-adiknya ini banyak menjadi pengusaha hebat, pengusaha sukses. Pak Jokowi kemudian menjadi wali kota Solo, menjadi wali kota Solo lagi 2 periode, kemudian menjadi gubernur, menjadi presiden. Ini karena doa dari seorang ibu. Ini terjadi juga sama Ridwan Kamil di Jawa Barat. Doa seorang ibu mengantar beliau, diamanahkan oleh Allah, punya amal soleh luar biasa, menjadi seorang gubernur Jawa Barat. Nah, terus kita bagaimana? Saya sebagai seorang ayah gimana? Ya tiru dong ibunya Jokowi. Doain anak, zikirin anak, salawatin anak, Quranin anak, sehingga anak menjadi orang hebat. Itu pesan saya. Baik Pak Ustadz, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, waalaikumsalam Pak Ustadz.